Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini Kamis 15 Desember 2022. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. Jelang Nataru, harga sayur mayur di pasar tradisional Keranggot Kota Cilegon fluktuatif. Pemerintah Kabupaten Serang dorong peningkatan dana insentif kader Poskabe Desa. Pemkot Tangerang Selatan raih 2 penghargaan dari Kemenkumham RI dalam puncak peringatan Hari Hak Asasi Manusia. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, jelang libur Nataru, harga sayur mayur di pasar tradisional Keranggot Kota Cilegon fluktuatif. Naik turunnya harga sayur mayur tersebut dipengaruhi faktor cuaca dan juga tergantung dari hasil panen petani. Namun demikian, seorang pedagang di pasar Keranggot mengatakan distribusi sayur mayur dan berbagai komoditas kebutuhan pokok lainnya ke pedagang berjalan lancar dan tidak ada kelangkaan barang. Berikut laporan Ana Silvana dari Radio One Indonesia Cilegon. Menjelang Natal dan Tahun Baru, harga sayur mayur seperti cabai, kentang, dan bawang merah di pasar tradisional Keranggot Kota Cilegon mengalami fluktuasi. Naik turunnya harga ini dipengaruhi faktor cuaca. Maman, salah satu pedagang di pasar tradisional Keranggot mengatakan, harga cabai merah keriting sempat menyentuh Rp40.000, tetapi sekarang sudah turun kembali menjadi Rp35.000 per kilogramnya. Sedangkan cabai merah TW naik Rp5.000 per kilogram menjadi Rp35.000 dan cabai hijau naik Rp5.000 menjadi Rp25.000 per kilogram. Dan untuk cabai rawit merah naik Rp2.000 menjadi Rp52.000 per kilogram, sedangkan cabai rawit hijau naik Rp4.000 menjadi Rp52.000 per kilogramnya. Meskipun demikian, Maman memastikan distribusi sayur mayur dan berbagai komoditas kebutuhan pokok lain ke pedagang berjalan lancar dan tidak ada kelangkaan barang. Sementara itu, Kepala UPTD Pasar Keranggot Dani Rahmat mengatakan, jelang Nataru, harga kebutuhan bahan pokok fluktuatif dan sangat dipengaruhi dan tergantung dari hasil panen petani. Saya Ana Silvana dari Radio One Indonesia melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, Wakil Bupati Serang Panji Tirtayasa berjanji akan mendorong pemerintah Kabupaten Serang meningkatkan dana insentif bagi para kader Poskabe maupun sub-Poskabe yang ada di pedesaan. Menurut Panji, para sub-Poskabe dan kader Poskabe ini harus mendapatkan perhatian lebih dari Pemkab Serang karena jumlahnya banyak, sekitar 1.450 kader di 29 kecamatan dan 326 desa. Laporan selengkapnya Siska Purnamadewi dari Radio Prima FM Serang. Wakil Bupati Serang Panji Tirtayasa mendorong agar pemberian dana insentif bagi para kader pos keluarga berencana atau KB desa maupun sub-pos KB desa bisa ditingkatkan lagi. Mengingat peran kader adalah ujung tombak membangun keluarga di lapangan. Hal itu dikatakan Panji usai membuka pertemuan koordinasi sosialisasi dan evaluasi bagi pengelola program Bangga Kencana yang digelar Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DKBP 3A Kabupaten Serang di Lembah Hijau, Bandulu, Kecamatan Anyar pada Selasa 13 Desember 2022. Panji mengatakan saat ini insentif untuk sub-pos KB desa hanya Rp75.000, sedangkan kader pos KB desa Rp150.000 per bulan. Mendengar hal ini, Panji merasa prihatin, pasalnya para kader ini adalah ujung tombak dalam membangun keluarga di lapangan. Makanya ke depan Panji memastikan akan mendorong agar Pemda Kabupaten Serang meningkatkan dana insentif kader pos KB desa meski nominal belum dianggap ideal. Pihaknya akan mengajukan dengan angka Rp200.000 per bulan, akan tetapi akan dilihat terlebih dahulu kondisi keuangannya. Menurut Panji, para sub-pos KB dan kader pos KB ini harus mendapatkan perhatian lebih dari Pemkab Serang karena jumlahnya banyak, sekitar 1.450 kader di 29 kecamatan, 326 desa. Untuk satu desanya terdapat 4 tim penggerak desa, pos KB desa dan sub-pos KB desa dan PLKB. Setidaknya dapat di angka Rp200.000 dan saat ini spirit dan kemauan politiknya sudah ada.
Sementara Kepala DKBP 3 Kabupaten Serang Tarkul Wasid mengatakan bahwa pihaknya dengan mengumpulkan para pengelola program pembangunan keluarga berencana yang disebut institusi masyarakat pedesaan terdiri dari penyuluh KB, tenaga penggerak desa, pos KB desa, dan subpos KB desa, tujuannya rapat koordinasi, sosialisasi, dan evaluasi terkait program yang sudah dilakukan selama 2022. Selain sosialisasi dan koordinasi, juga dilakukan refresh terhadap pos KB desa, subpos KB desa agar ke depan lebih semangat lagi membantu program KB di Kabupaten Serang. Saya Siska Purnawadewi melaporkan dari Radio Prima FM untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, dalam acara puncak peringatan Hari Hak Asasi Manusia, pemerintah Kota Tangerang Selatan mendapatkan 2 penghargaan dari Kemenkumham RI. 2 penghargaan tersebut antara lain sebagai Kota Peduli HAM dan penghargaan pelayanan berbasis hak asasi manusia tingkat pemerintah daerah. Berikut laporan Dinda dari Benz Radio Tangerang Selatan. Pemerintah Kota Tangerang Selatan berhasil meraih 2 penghargaan sekaligus dalam peringatan Hari Hak Asasi Manusia yang ke-74. Penghargaan pertama adalah sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia, dan yang kedua adalah penghargaan pelayanan publik berbasis HAM tingkat pemerintah daerah. Pemberian penghargaan ini diterima secara langsung oleh Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Daphni di Hotel Sultan, Jakarta pada Senin 12 Desember 2022. Dengan diterimanya penghargaan ini, Wali Kota Tangerang Selatan berharap dapat menjadi motivasi untuk terus mempertahankan penghargaan yang telah diraih dan juga sebagai bukti komitmen Pemkot Tangsel dalam menjalankan program pemerintah yang peduli akan hak asasi manusia. Saya Dinda dari Benz Radio 106,2 FM melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.